Kalian punya memori RAM DDR4 tapi nggak tahu bagaimana cara pasangnya? Pingin beli memori RAM DDR4 tapi takut nggak bisa pasang? Aha, Abang Yuda punya solusinya. Karena apa? Karena Abang Yuda selalu punya solusi buat kalian semua yang sedang dalam masalah tentunya. Yuk simak tutorialnya sampai dengan selesai. Hai guys, balik lagi di channel Abang Yuda. Buat hari ini teman-teman, Abang Yuda akan kembali membagikan tutorial buat kalian semua yang ada di rumah teman-teman. Dan tutorial yang hari ini akan Abang Yuda bagikan merupakan tutorial bagaimana cara memasang RAM DDR4 di motherboard kita teman-teman. Oke teman-teman, buat teman-teman yang sudah mulai merasa penasaran seperti apa sih caranya memasang RAM DDR4 di motherboard, langsung aja kita mulai tutorialnya. Tapi sebelum itu teman-teman, buat teman-teman yang baru saja hadir di channel ini dan belum sempat menekan tombol subscribe, untuk silakan subscribe dan juga karena akan banyak sekali konten-konten yang menarik, lucu, kocak dan menghibur lainnya teman-teman. Oke teman, buat teman yang sudah subscribe dan juga setia menonton setiap kali saya upload video baru, saya ucapkan terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu. Makan bakso pagi dan siang bolong dengan perasaan jeruk, kecap asin, minyak bawang dan juga bola-bola bakso supaya tambah sedap lagi dan nikmat tentunya. Ayo dong, langsung aja kita mulai tutorialnya teman-teman. Sebelum kita mulai tutorialnya, di sini Abang Yuda ingin memberikan saran nih buat teman-teman semua yang ada di rumah. Jika kalian ingin memasang sebuah RAM di motherboard, usahakan kalian tuh harus cek speednya dulu teman-teman. Misalkan kalian tuh menggunakan motherboard apa, terus kalian menggunakan prosesor apa, kalian tuh harus cek dulu untuk prosesor dan motherboardnya itu support sampai dengan kecepatan RAM berapa teman-teman. Misalkan dia tuh cocoknya hanya dengan speed yang sampai dengan 2666 MHz. Jangan kalian beli memori RAM yang sampai 3200 MHz teman-teman. Kalau enggak bakalan mubazir itu kecepatannya teman-teman ya. Jadi usahakan kalian tuh harus membeli sesuai dengan apa yang tertera dan apa yang dianjurkan dari motherboard dan juga prosesornya teman-teman. Seperti itu. Ingat teman-teman, jika kalian ingin membeli komponen untuk PC, usahakan kalian harus sesuai dengan urutan teman-teman. Nomor 1, kalian harus membeli prosesornya terlebih dahulu. Dan nomor 2, kalian harus membeli motherboardnya. Setelah kalian mendapatkan motherboard dan prosesor, kalian harus mengetahui dulu kecepatan berapa yang dianjurkan dari prosesor dan motherboard untuk RAM kalian. Setelah itu baru kalian membeli RAM-nya teman-teman. Supaya apa? Supaya kalian tidak salah pilih dan tidak salah beli. Seperti itu aja saran dari Abang Yuda. Nah, karena sekarang Abang Yuda sudah memberikan kalian kisi-kisinya, langsung aja kita mulai ngerakit sebuah RAM di motherboard teman-teman. Bagaimana caranya Abang Yuda? Nah, inilah dia caranya. Tada! Telah hadir di hadapan kita motherboard ASRock Steel Legend B460 dan juga memori RAM Vision Tsunami X yang hari ini akan kita pergunakan teman-teman. Nah, karena kebetulan sekali hari ini Abang Yuda tuh membahas soal tutorial bagaimana cara memasang RAM DDR4, Abang Yuda di sini ingin menjelaskan sedikit nih teman-teman mengenai RAM. Buat kalian yang bertanya-tanya, Bang, kenapa di belakang tulisan 16 GB ataupun berapapun ukuran dari memori RAM-nya ada tulisan kitnya? Untuk kit ini teman-teman artinya kalian membeli 2 keping RAM yang sama teman-teman. Maksudnya itu kalau kalian tuh membeli yang 16 GB, kalian mendapatkan 2 kali 8 GB, 2 keping ya teman-teman ya, 2 keping memori RAM 8 GB seperti itu. Untuk kecepatannya sendiri di sini sama aja ya, 2 keping memori RAM-nya itu sama teman-teman. Misalnya satu kepingnya itu berkecepatan 2666 MHz, artinya yang satunya juga berkecepatan 2666 MHz teman-teman. Gak akan beda ya. Langsung aja bersama-sama kita akan keluarkan dulu motherboard Steel Legend kita dari dalam kotaknya teman-teman. Setelah itu baru giliran si RAM-nya kita keluarkan dari kotaknya dan kita rakit teman-teman. Tada! Sekarang motherboard kesayangan Abang Yuda sudah keluar dari dalam dusnya dan inilah waktu yang tepat untuk kita membahas mengenai tutorial bagaimana cara memasang memori RAM DDR4 di motherboard ini teman-teman. Nah, sebelum itu Abang Yuda di sini ingin menjelaskan sedikit nih teman-teman. Buat kalian yang bertanya-tanya kenapa ada beberapa motherboard yang punya 4 slot memori RAM seperti ini dan ada juga motherboard yang hanya punya 2 slot memori RAM saja. Penyebabnya itu teman-teman, buat motherboard yang punya 4 slot memori RAM artinya dia bisa support untuk jalan dual channel teman-teman. Sedangkan motherboard yang hanya punya 2 slot memori RAM artinya teman-teman dia hanya support buat jalan single channel saja. Dan apakah semua itu benar? Yuk langsung saja kita bahas tuntas mengenai RAM ini teman-teman. Nah, bagaimana sih Abang Yuda supaya kita tuh bisa menjalankan dual channel? Buat kalian yang ingin menjalankan dual channel wajib banget punya RAM kembar identik. Misalnya kalian tuh punya 2 keping memori RAM 4 GB berkecepatan 2666 MHz. Artinya saat kalian pasang kedua keping RAM tersebut, secara otomatis kalian sudah menjalankan mode RAM dual channel. Nah, berikut ini Abang Yuda akan langsung saja menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan single channel, dual channel, multi channel dan juga quad channel.
pada motherboard yang punya 4 slot memori RAM, jika kalian hanya ingin menggunakan satu keping RAM atau single channel, kalian bisa pasang di slot nomor 2 teman-teman. Sedangkan jika kalian ingin menggunakan 2 keping RAM atau dual channel, kalian harus memasangkan di nomor 2 dan juga di nomor 4 teman-teman. Tapi jangan salah, 2 keping RAM juga bisa jalan single channel loh. Jadi single channel bukan hanya satu keping, karena 2 keping juga bisa jadi single channel. Dan kalau semua RAM ini punya speed dan timing yang berbeda-beda, maka semua RAM ini akan jalan mengikuti RAM dengan timing dan speed terendah teman-teman. Jika kamu pakai satu channel, maka bandwidthnya adalah 64 bit. Artinya transfer datanya hanya 64 bit per detik. Tapi dengan dual channel, kamu menambah kecepatan transfer datanya yang awalnya hanya 64 bit saat single channel. Dengan dual channel, kini kecepatannya menjadi 2 kali lipat atau 128 bit teman-teman. Apakah benar hanya 4 keping RAM saja yang bisa kita gunakan buat bisa jalan dual channel? Dan jawabannya adalah tentu saja tidak teman-teman. Karena 3 keping RAM saja pun bisa kok buat jalan dual channel. Tapi ada syaratnya sob. Jika kalian ingin menggunakan dual channel hanya dengan 3 keping RAM, wajib hukumnya 1 keping di antara 3 keping berkapasitas lebih besar. Misalkan kalian pasang di slot nomor 2 dan nomor 4 berkapasitas 4 GB. Nah, untuk slot nomor 3 wajib 8 GB. Dan apabila kalian ingin pasang 4 keping, ya tinggal tambahin 1 keping yang punya kapasitas yang sama dengan yang ada di slot nomor 3. Artinya slot nomor 3 dan slot pertama harus 8 GB atau 2 kali lipat lebih besar dibanding dengan RAM yang ada di slot nomor 2 dan nomor 4 teman-teman. Jadi nantinya total RAM yang terpasang adalah 2 kali 4 GB dan 2 kali 8 GB. Sebagai tambahan, jika kalian menjalankan dual channel, yang wajib sama itu hanya kapasitasnya saja. Misalkan 2 kali 8 GB dan 2 kali 4 GB. Sedangkan untuk merek RAM, kecepatan dan timing RAM boleh kok berbeda. Misalkan kalian beli 2 keping RAM merek Vision, bisa kok dikombinasikan dengan RAM merek Kingston teman-teman, seperti itu. Asalkan berkapasitas yang sama tidak masalah. Dan untuk timing dan speed, Abang Yuda sarankan untuk semua mengikuti prosesor dan motherboard agar tidak mubazir. Sebagai contoh, prosesor dan motherboard kalian support RAM berkecepatan 2666 MHz, tapi kalian malah beli RAM berkecepatan 3200 MHz. Ya otomatis RAM kalian akan berjalan mengikuti prosesor dan motherboard, yang artinya kecepatan 3200 MHz akan turun menjadi 2666 MHz. Sama juga jika kalian beli 4 keping RAM, usahakan kalian beli 4 RAM dengan kecepatan yang sama. Sebagai tambahan, sebelum Abang Yuda pasang RAM ini, buat kalian yang bertanya-tanya apakah yang dimaksud dengan kit yang biasanya tertulis di belakang kapasitas si RAM, kit ini sendiri berarti RAM yang kalian beli itu dijual berpasangan atau ada jodohnya teman-teman. Misalnya kalian beli yang 8 GB kit, artinya kalian mendapatkan 2 keping RAM 4 GB sob. Nah, sudah jelaskan semuanya sekarang. Untuk 4 slot RAM kalian juga bisa kok pasang RAM berkapasitas sama semua. Misalnya 4 keping RAM 8 GB atau 4 keping RAM 16 GB sob, seperti itu. Oke, di sini Abang Yuda akan kasih contoh sedikit nih. Ini yang Abang Yuda maksud dengan 8 GB kit ya teman-teman ya. Abang Yuda di sini membeli yang 16 GB kit. Artinya Abang Yuda mendapatkan 2 keping RAM 8 GB. Jadi kalau misalnya kalian itu membeli yang 32 GB kit, artinya kalian mendapatkan 2 keping memori RAM 16 GB teman-teman. Seperti itu tuh yang dimaksud dengan kit KIT teman-teman ya. Nah, untuk kecepatannya yang ini nih teman-teman, 2666 MHz. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja yuk kita pasang RAM kita di slotnya teman-teman. Ini nih slotnya nih udah terlihat jelas di depan mata teman-teman. Pertama-tama di sini Abang Yuda akan mengeluarkan RAM kita dari dalam dusnya atau boxnya teman-teman. Nah, kita tarik keluar dan inilah dia RAM Abang Yuda teman-teman, sudah terlihat. Tuh, 2 keping memori RAM 8 GB atau 16 GB kit seperti itu. Caranya teman-teman, kalian itu harus membuka ini ya. Ini harus dibuka nih teman-teman. Dibuka dulu ya. Nah, kita buka ke sana teman-teman, dibuka. Nah, di sini kan Abang Yuda hanya menggunakan slot nomor 2 dan juga slot nomor 4. Jadi yang kita buka di sini slot nomor 2 dan nomor 4 ya teman-teman ya. Yang kita buka ini yang di ujungnya nih teman-teman nih. Kita buka ke sana ya, kita dorong teman-teman, kita dorong ke sana nih. Sebelum kalian mulai memasang sebuah RAM di motherboard, hal pertama yang wajib kalian perhatikan adalah ini nih teman-teman ya. Bisa kalian lihat teman-teman, di setiap motherboard di bagian slot RAM-nya itu ada sejenis pembatas teman-teman. Kalau bisa kalian lihat, ini ada pembatas kecil ya teman-teman ya. Nanti pembatas kecil ini harus kalian sesuaikan dengan pembatas yang ada pada RAM-nya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini Abang Yuda akan perlihatkan teman-teman seperti apa pembatas yang ada pada RAM-nya teman-teman. Nih, bisa kalian lihat teman-teman, inilah dia pembatasnya teman-teman ya, pembatas antara dua sisi RAM seperti itu. Nah, bagaimana cara pasangnya Bang Yuda sekarang? Nah, caranya itu sangat gampang teman-teman. Bisa kalian
lihat teman-teman, di bagian motherboard ini, di slot RAM-nya itu kalian wajib banget teman-teman buka dulu kuncinya ya. Ini ada penguncinya teman-teman. Nah, karena kebetulan di sini Abang Yuda hanya menggunakan 2 keping RAM saja, otomatis yang kita pakai itu adalah slot nomor 2 dan juga slot nomor 4 teman-teman. Kita buka dulu kunci yang ada pada slot nomor 2 dan juga slot nomor 4. Nah, kuncinya itu bagian atasnya ya teman-teman ya. Ini kuncinya teman-teman. Kita buka dulu slot nomor 2 dan slot nomor 4-nya teman-teman sampai posisinya seperti ini. Setelah itu teman-teman, kalian itu tinggal pasangkan aja teman-teman RAM-nya ke motherboard-nya teman-teman. Tinggal kalian pastiin aja teman-teman posisi dari pembatasnya apakah sudah benar ataukah belum teman-teman. Nah, di sini Abang Yuda tinggal tancepin aja teman-teman karena kebetulan untuk pembatas Abang Yuda ini sudah dalam posisi yang benar teman-teman ya. Oke, tuh sudah benar kan? Nah, tinggal kalian tekan teman-teman. Usahakan tuh kalian tekan di 2 sisi teman-teman. Sisi bagian ini dan juga sisi bagian ini teman-teman ya. Abang Yuda akan tekan dari 2 sisi teman-teman. Nah, kita tekan sampai bunyi ya teman-teman ya. Sampai bunyi cetek gitu. Nah, kalau misalnya udah bunyi cetek teman-teman, otomatis dia tuh akan kekunci sendiri teman-teman. Bisa kalian lihat nih. Ini dia teman-teman, kuncinya itu langsung mengatup sendiri teman-teman. Nah, itu tandanya RAM kalian sudah terpasang dengan benar tuh. Nggak bisa bergerak-gerak lagi kan? Nah, mantap sekali. Oke, kita pasang lagi teman-teman RAM yang kedua teman-teman. Nah, RAM yang kedua ini akan kita pasang di slot nomor 4 teman-teman ya. Nih, slot nomor 4 yang paling ujung teman-teman. Oke, ini posisinya terbalik teman-teman. Abang Yuda akan membenarkannya dulu. Oke, seperti ini teman-teman. Tuh, sudah benar ya. Sudah benar ya teman-teman ya posisi pembatasnya. Nah, sekarang tinggal kita paskan aja teman-teman. Abang Yuda akan paskan dulu di slotnya teman-teman. Di slot RAM-nya. Oke, seperti ini. Seperti ini. Sekarang sudah benar teman-teman. Langsung aja kita tekan sampai berbunyi ya teman-teman ya. Sampai ada bunyi cetek gitu ya. Nah, tuh sudah terkunci teman-teman. Bisa kalian lihat teman-teman. Tuh, dia sudah mengunci teman-teman. Tuh, lihat tuh. Kuncinya sudah terpasang dengan benar teman-teman. Dan lihat RAM Abang Yuda di sini sudah tidak bisa gerak-gerak lagi teman-teman. Tuh, sudah pakem, sudah mentok teman-teman. Artinya tutorial cara memasang RAM sudah benar teman-teman. Kalian lakukan dan kalian praktekkan di rumah. Kalau misalnya RAM kalian itu kalian tarik gini dia copot, artinya teman-teman cara pemasangan kalian salah atau longgar teman-teman, atau kuncinya belum kepasang dengan baik. Periksa dulu kuncinya teman-teman. Kalau misalnya kuncinya sudah terpasang seperti yang Abang Yuda contohkan ini, artinya sudah benar. Tapi kalau misalnya kuncinya belum terpasang dengan benar dan ternyata longgar mudah copot, itu artinya harus kalian ulangi lagi dari awal teman-teman. Seperti itu aja. Akhirnya selesai juga proses pemasangan RAM terbaru Abang Yuda di motherboard kesayangan teman-teman. Bagaimana kelihatannya? Keren sekali bukan? Cakep sekali bukan? Menawan sekali bukan? Dan tentu saja sangat membuat hati Abang Yuda merasa sangat puas dan bahagia tentu saja teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan video tutorial bagaimana cara memasang memori RAM DDR4 di motherboard ASRock B460 teman-teman pada hari ini. Jangan lupa kalau kalian senang dengan video ini untuk silahkan menekan tombol like, share kepada teman-teman kalian dan juga subscribe channel ini. Aktifkan lonceng notifikasinya dan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Sebab tanpa komentar dari kalian rasanya sepi setiap kali saya upload video baru teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, dan untuk akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mite kurete arigatou gozaimasu. Sampai jumpa di next episode. Bye bye teman-teman. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya ya.